Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Anda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pertemuan kita ini. Di pertemuan yang sungguh sangat mulia ini, kita awali dengan sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul lagi walaupun secara online. Namun mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dimana beliau telah berjuang untuk menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada beliau, dan salah satu cara kita berterima kasih atau menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Baiklah anak-anakku sekalian, Ustadz akan menjelaskan materi yang kedua. Kemarin sudah kita bahas sama-sama. Ustadz bahas materi yang pertama, yaitu tanda panjang. Tanda yang pertama kemarin ada alif. Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Jadi ingat, ketika ada alif sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka suara kita harus dipanjangkan selama 2 harokat 1 alif. Nah, kemudian yang kedua sekarang, tanda yang kedua, tanda panjang yang kedua atau disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ya, yang kedua adalah jika ada wawu mati atau wawu sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Nah, ini dia. Jadi ini mohon diperhatikan Anda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanda panjang yang kedua adalah ketika ada wawu sukun, wawu mati, sebelum wawu mati itu ada huruf yang berbaris dhammah. Ada huruf yang berbaris dhammah. Seperti contoh misalnya pada ayat yang pertama juga ada, namun dia berada di posisi yang terakhir, ya. Nah, misalnya di sini ada pada ayat yang ke-18, ya. Yauma yunfakhu fis-suri. Ya, kalimat as-suri. Jadi tidak boleh kepanjangan. Tidak boleh dibaca yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tidak boleh, itu kepanjangan. Jadi seperti yang Ustaz sudah jelaskan, bahwasanya mad tabi'i ini dibaca panjangnya itu 2 harokat 1 alif, yang dimana 2 harokat 1 alif ini kalau kita ibaratkan seperti 1 ayunan, ya. Ya, jadi suara kita diayunkan cukup sekali ayunan. Contohnya yauma yunfakhu fis-suri, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna. Nah, begitu, itulah yang namanya 1 ayunan. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini Anda sekalian bisa memahaminya, dan tentunya sebagai amal ibadah bagi kita semua. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan tuliskan contohnya sebagai referensi Anda sekalian nanti pada ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis-suri. Nah, ini ayat sebelumnya. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan mad tabi'i. Ya, ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Ini yang harus dibaca 2 harokat 1 alif atau disebut 1 ayunan.
Kemudian contoh selanjutnya pada ayat ini, suri fatatuna. Nah, fatatuna, ya. Ya, ini dia fatatuna. Jadi tidak boleh dibaca fatatuna, nggak boleh. Ya, cukup satu ayunan saja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya, jadi itu contohnya. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami dan ingat terus dipraktikkan. Satu ilmu yang Anda dapatkan, kemudian Anda sekalian yang dimuliakan Allah langsung mempraktikkannya dan mengistiqomahkan bacaan tersebut setelah Anda sekalian memahaminya, maka Allah dengan senantiasa secara otomatis akan memberikan ilmu lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang pertama juga ada, namun dia berada di posisi yang terakhir, ya. Nah, misalnya di sini ada pada ayat yang ke-18, ya. Yauma yunfakhu fis-suri. Nah, kalimat as-suri. Jadi tidak boleh kepanjangan. Tidak boleh dibaca yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tidak boleh, itu kepanjangan. Jadi seperti yang Ustaz sudah jelaskan bahwasanya mat tabi'i ini dibaca, ya, dibaca panjangnya itu 2 harokat 1 alif, yang dimana 2 harokat 1 alif ini kalau kita ibaratkan seperti 1 ayunan, ya. Ya, jadi suara kita diayunkan cukup sekali ayunan. Contohnya yauma yunfakhu fis-suri, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna. Nah, begitu, itulah yang namanya 1 ayunan. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini Anda sekalian bisa memahaminya dan tentunya sebagai amal ibadah bagi kita semua. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan tuliskan contohnya sebagai referensi Anda sekalian nanti pada ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis-suri. Nah, ini ayat sebelumnya. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan mat tabi'i. Ya, ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Ini yang harus dibaca 2 harokat 1 alif atau disebut 1 ayunan. Kemudian contoh selanjutnya pada ayat ini, suri fatatuna. Nah, fatatuna, ya. Ya, ini dia fatatuna. Jadi tidak boleh dibaca fatatuna, nggak boleh. Ya, cukup 1 ayunan saja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna aja. Ya, jadi itu contohnya. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami dan ingat terus dipraktikkan. Satu ilmu yang Anda dapatkan, kemudian Anda sekalian yang dimuliakan Allah langsung mempraktikkannya dan mengistiqomahkan bacaan tersebut setelah Anda sekalian memahaminya, maka Allah dengan senantiasa secara otomatis akan memberikan ilmu lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.